Salam sahabat. Hari ini Rabu 25 Februari 2026, kita belajar dari kitab Yosua pasal 14 ayat 1 sampai 5. Yosua pasal 14 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan, yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka, dengan mengundi milik pusaka itu, seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan, tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manasye dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu, selain dari kota-kota untuk didiami, dengan tanah penggembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel dan dibagi-bagi merekalah negeri itu. Tema kita, diundi. Membagi sesuatu kepada beberapa orang seringkali sulit dilakukan karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Dalam membagi pekerjaan, kemampuan dan keterampilan tiap orang perlu diperhatikan. Karena rumitnya, proses pembagian bisa memakan waktu lama atau bahkan menimbulkan perasaan tidak adil. Setelah umat Israel menyeberangi sungai Yordan, masih ada 9,5 suku yang belum mendapatkan tanah pusaka. Kanaan adalah tanah yang luas dengan kondisi yang beragam jika dibagi oleh 1 atau 2 orang dengan kekuasaan yang mereka miliki. Bisa saja ada suku yang merasa pembagiannya tidak adil atau mencurigai pembagian itu mengambil keuntungan untuk sukunya sendiri. Dalam kondisi demikian, Tuhan memerintahkan supaya pembagiannya dilakukan dengan undi. Undian tidak memihak. Pengundi juga tidak bisa mencurangi undian. Dengan demikian, harapannya tiap suku bisa menerima dengan senang hati bagian yang didapatkannya. Dalam pembagian tanah ini, umat Israel tunduk pada perintah Allah dan tidak bertindak semau mereka sendiri. Akan halnya suku Lewi, mereka mempunyai peran sebagai pelayan Tuhan. Mereka tidak ikut memiliki tanah, bukan karena mereka kurang penting, tetapi karena mereka memiliki tugas khusus sebagai pelayan di kemah suci dan melayani umat dalam ibadah. Mereka diberi kota-kota yang tersebar di wilayah suku-suku Israel, sehingga mereka bisa melayani umat. Mereka hidup dari persembahan dan dukungan suku-suku lain, bukan dari hasil tanah olahan mereka. Undian yang dilakukan itu menunjukkan kedaulatan Tuhan, karena hal itu terjadi bukan hasil kesepakatan manusia, melainkan keputusan Allah sendiri. Apabila pada masa kini kita hendak mengundi, tentu ada syarat yang harus dipenuhi agar undian itu tetap berkeadilan. Pertama, cara pengundian itu harus disepakati bersama. Kedua, undian harus dilakukan secara terbuka sehingga hasilnya bisa dilihat oleh semua pihak tanpa disertai rekayasa. Dengan cara ini, bila ada proses pembagian yang dirasa sulit, barangkali undian bisa dipilih sebagai salah satu cara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah bangun kembali pagi ini. Kami siap mengerjakan setiap tugas-tugas yang sudah Tuhan percayakan. Berkatilah kami agar kami mampu melaksanakan setiap tugas kami dengan baik. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah belajar pagi ini dari kitab Yosua pasal 14 ayat 1 sampai 5. Engkau telah menjadi Tuhan yang adil dalam kehidupan umat Israel. Dan karya serta keadilan Tuhan terus boleh kami rasakan saat ini. Berkatilah kami agar kami dapat bertindak adil dalam kehidupan ini seperti yang Tuhan ajarkan. Ampunilah dosa-dosa kami,
Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin.